Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pelajaran PAIDB, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masuk pada bab yang ke-11, tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Yang mana pada bab 10 pelajaran pekan lalu, ya, 2 pekan lalu kita telah membahas tentang macam-macam sujud dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Ada sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Nah, kita masuk pada bab yang ke-10 sekarang, tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian puasa wajib dan puasa sunnah. Apa itu puasa wajib dan apa itu puasa sunnah? Nah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pengertian puasa secara umum, ya. Ya, sebenarnya pelajaran tentang bab puasa, ahkamus shiyam, kalian telah membahasnya di semester yang lalu, ya. Di pembahasan fikih kita telah membahasnya di buku kita. Nah, kita di pelajaran PAIDW ini kita mengulang secara ringkas saja. Ya, pengertian puasa ini, ya, mudah ya, menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah pengertian puasa secara umum. Nah, kita akan masuk tentang contoh-contoh puasa wajib dan puasa sunnah. Apa saja itu? Nah, puasa wajib diantaranya itu puasa Ramadan. Itu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Nanti kita akan menjelaskannya satu persatu. Kemudian puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan yaitu 13, 14, 15 Komariah atau dikenal dengan puasa ayam bid. Kemudian puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Daud. Itu diantara contoh-contoh puasa wajib dan puasa sunnah. Kita lanjut pembahasan, ya, pengertian dari contoh-contoh puasa wajib, ya. Tadi kita sudah menjelaskan, kita menyebutkan contoh-contoh puasa wajib. Sekarang kita akan menjelaskan pengertiannya, ya, dari puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan lain-lain. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan umat Islam di bulan Ramadan. Insya Allah jelas, ya. Ini kita lakukannya setiap tahun. Wajib apabila kita melewati bulan Ramadan, maka kita wajib untuk berpuasa bagi orang-orang yang tidak ada halangan, ya, tidak sakit atau tidak safar. Kemudian yang kedua, puasa nazar adalah puasa yang dijanjikan oleh seseorang untuk melakukannya karena mendapatkan nikmat ataupun terkabul permohonannya. Contohnya, ya, kalau dengan pengertian mungkin belum paham, kita kasih contoh. Puasa nazar itu ada seseorang, misalnya siapa ya? Misalnya Ali, ya. Ali ini dia bernazar apabila dia mendapatkan nilai 100 di ujian PTS PAIDB, maka ia akan puasa selama 1 hari. Nah, itu, ya. Jadi kalau dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau, maka dia akan melakukan puasa selama 1 hari. Tapi hukum asal puasa nazar ini adalah apa? Makruh. Kenapa makruh? Dibenci. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innaha la yastakhriju bihi minal bakhil, kama qala SAW. Sesungguhnya puasa nazar itu tidaklah keluar dari orang yang pelit. Kenapa bisa dikatakan pelit? Ya, kalau dia dapat yang dia inginkan, maka dia akan puasa. Kalau nggak dapat, dia nggak bakal puasa. Ya, jadinya dia melakukan amalan tergantung dengan hasil yang ia dapat. Makanya kata Nabi, hukumnya makruh, dan ini keluar dari orang yang pelit saja. Maksudnya pelit apa? Bukan pelit harta, pelit untuk melakukan amalan. Jadi kalau seandainya tidak terwujud, maka dia tidak akan puasa. Nah, lanjut, itu puasa kafarah. Puasa kafarat adalah puasa untuk menebus dosa karena melakukan sesuatu yang dilarang agama.
Ya, ini puasa yang dilakukan untuk menebus dosa karena melakukan sesuatu yang dilarang agama. Seperti contohnya kita telah membahas di Ahkamus Siyam, di hukum-hukum puasa pada chapter 1, yaitu ada seseorang sahabat yang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya ya di siang bulan Ramadan sementara dia lagi berpuasa. Itu hukumnya tidak boleh dan disuruh untuk berpuasa sebagai kafaroh, sebagai penebus dosanya adalah dengan berpuasa. Nah, itu adalah puasa kafarot. Contohnya seperti itu ya. Ya, lanjut pengertian puasa kodok. Ya, puasa kodok adalah puasa yang wajib ditunaikan bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena udzur syar'i. Ya, bagi orang-orang yang pada bulan Ramadan tapi tidak mampu melakukan puasa seperti karena sakit, menyusui ya bagi perempuan, haid atau nifas bagi perempuan juga, atau sedang melakukan safar perjalanan yang jauh. Nah, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tapi dia wajib untuk menggantinya pada bulan yang lain, pada kesempatan yang lain. Tapi harus segera digantinya, jangan lama-lama, jangan sampai lewat lagi Ramadan berikutnya atau bahkan sampai bertahun-tahun. Kalau bisa secepatnya dia ganti puasa yang ia tidak dapat jalankan di bulan puasa kemarin. Ya, nah kita masuk pada penjelasan selanjutnya yaitu pengertian dan contoh-contoh puasa sunnah. Ya, pengertian dari contoh-contoh puasa sunnah. Ya, seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Kita akan menjelaskan pengertiannya satu persatu. Ya, puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilakukan umat Islam pada hari Senin Kamis ya. Ini gampang sekali ya. Ini puasa Senin Kamis yaitu puasa yang dilakukan umat Islam pada hari Senin Kamis. Ini memiliki keutamaan yang besar. Kenapa? Karena pada hari ini kata Rasulullah SAW adalah amal-amal seorang hamba akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi pada hari Senin dan Kamis amalan kita semuanya disetor dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW menyukai ketika Allah SWT melihat amalannya sedangkan beliau sedang berpuasa. Makanya disunahkan puasa Senin Kamis. Kemudian selanjutnya yang kedua, puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan umat Islam 6 hari pada bulan Syawal. Ya, ini puasa yang dilakukan setelah Ramadan ya, di bulan Syawal. Jadi setelah 30 hari di bulan Ramadan atau 29 hari bulan Ramadan puasa, di tanggal 1 dan kedua Syawal kita melaksanakan apa? Idul Fitri. Nah, dari mulai tanggal ketiga kita diperbolehkan untuk apa? Melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. 6 harinya terserah, boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah, boleh di awal bulan Syawal atau boleh di akhir bulan Syawal. Kan tapi yang paling afdol adalah kita melakukannya di awal-awal bulan Syawal. Misal di tanggal 4 atau 5 ya, agak jauh sudah setelah Idul Fitri, kita puasa lagi 6 hari secara berurutan. Ya, secara berurutan. Tapi dibolehkan juga melakukannya secara terpisah-pisah. Misalnya puasa pertamanya tanggal 5, keduanya tanggal 7, ketiganya tanggal 11, keempatnya tanggal 12, kelimanya tanggal 15, keenamnya tanggal 20 ya, itu boleh. Nah, ini uh, apa namanya? Keutamaannya sangat besar apabila kita melakukan puasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari puasa Syawal, maka kata Nabi SAW itu bagaikan kita puasa selama 1 tahun ya. Kita masuk pada selanjutnya yaitu puasa Arafah. Adalah puasa sunnah yang dilakukan umat Islam yang tidak melaksanakan haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi puasa Arafah ini dilakukan oleh seluruh umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Ya. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah, para orang yang melakukan ibadah haji, mereka semua ukuf di Arafah, berdiam di Arafah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari habis zuhur sampai terbenamnya matahari. Nanti kita akan jelaskan di bab haji insyaallah ya, di pelajaran fikih. Nah, di situ mereka berdoa sepanjang itu, kurang lebih 6 jam ya. Sementara kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa. Ya. Karena puasa Arafah keutamaannya sangat banyak, ya. Kemudian lanjut
yaitu pengertian puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilakukan umat Islam pada tanggal 10 Muharram. Ini namanya Asyura. Asyura itu yang ke-10 ya. Jadi puasa Asyura adalah puasa yang sunnah yang dilakukan umat Islam pada tanggal 10 Muharram. Nah, kalau kalian bisa tahu bahwasanya puasa Asyura ini adalah puasa wajib. Awalnya tuh puasa wajib. Karena ini puasa paling pertama yang diwajibkan oleh umat Islam sebelum puasa Ramadan. Jadi sebelum disyariatkan puasa Ramadan, kaum muslimin diwajibkan untuk puasa Asyura. Nah, sejarahnya kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang sangat besar bagi Nabi Musa alaihissalam. Karena pada tanggal 10 Muharram adalah Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, diselamatkan. Nah, ketika Nabi Musa SAW melihat orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Nabi berkata kepada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada bulan ini? Nah, orang Yahudi itu berkata, sesungguhnya Allah SWT telah menyelamatkan Musa dari Fir'aun pada hari ini. Akhirnya Rasulullah SAW melihat para sahabat dan berkata kepada para sahabat, kalian lebih berhak kepada Nabi Musa daripada mereka orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, memerintahkan kaum muslimin untuk puasa pada tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram juga untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi 2 hari. Nah, itu sekilas tentang puasa Asyura. Kemudian selanjutnya adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa sunnah yang dilakukan umat Islam pada tanggal 13, 14, dan 15. Bulan Qamariyah ya, bukan bulan Hijriyah. Ya. Itu puasa Ayyamul Bid adalah puasa sunnah yang dilakukan umat Islam pada tanggal 13, 14, dan 15 ya. Pokoknya di tengah bulan. Ya. Bulan seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan lain-lain. Ya, kemudian yang terakhir puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan umat Islam dengan selang-seling ya. Yaitu sehari puasa dan sehari kemudian tidak. Ya, jadi misalnya Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa lagi, Kamis nggak puasa, Jumat puasa, Sabtu nggak puasa, Ahad puasa lagi. Contohnya itu puasa Daud ya. Dan puasa Daud ini merupakan puasa sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan kan puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud. Kenapa? Karena ini puasa yang sangat dicintai Allah. Karena cuma selang-selang 1 hari doang nggak puasa, ntar puasa nggak puasa lagi, puasa nggak puasa lagi, seperti itu terus ya. Ya, kemudian setelah kita membahas pengertian dari contoh-contoh puasa wajib dan puasa sunnah, maka kita akan masuk pada pembahasan terakhir, yaitu hikmah puasa. Apa saja hikmah puasa? Yang pertama, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai upaya untuk melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri ya. Karena dalam puasa ini kita dilatih disiplin kita dan kejujuran kita ya. Karena bagi anak-anak muda atau kalau masih SMP bahkan masih SD ya, mereka dilatih kejujuran mereka dalam berpuasa. Kadang ada yang di rumahnya bilang berpuasa, tapi ketika main keluar tiba-tiba dia beli minuman dingin ya, minum dia tengah-tengah bulan puasa tuh siang. Nah, pas pulangnya dia mengaku masih puasa lagi. Nah, itu puasa ini sebagai melatih kedisiplinan dan kejujuran kita ya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, sebagai upaya untuk melatih pengendalian diri. Dan yang terakhir, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah puasa yang masih banyak lagi, tapi saya hanya membawakannya 4 saja. Kalau mau menambahkan silakan kalian bisa tambahkan sendiri dari penjelasan yang sudah saya simpulkan. Ya, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi yang ingin bertanya, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa WA Bapak secara pribadi. Ya, untuk materi PTS PAIDB insya Allah adalah bab 8 sampai bab 11. Silahkan kalian benar-benar kalian pelajari dengan baik ya materi yang sudah saya berikan.
Kalau bisa dicatat ya. Kalau bisa kalian catat atau kalian download saja video ini agar lebih mudah mencatatnya ya, dan lebih semangat lagi untuk belajarnya ya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap semangat dalam belajarnya apapun cara yang kalian tempuh. Ya, wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.